angstige en politiek correcte houding ten aanzien van de islam te laten varen en de negatieve invloed van deze kwaadaardige ideologie die moet worden tegengegaan, verzoekt de regering de islam zoveel mogelijk uit Nederland te bannen en gaat over tot de orde van de dag. Bayangkan seorang politisi yang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya berdiri di panggung politik, menyerukan larangan terhadap jilbab, masjid, dan imigrasi muslim di Belanda. Dia menyebut Islam sebagai ancaman bagi kebebasan peradaban barat. Tetapi takdir berkata lain. Saat dia berusaha membuktikan bahwa Islam adalah ideologi yang berbahaya, dia justru menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Ini adalah kisah Joram van Cleveren, seorang mantan politisi anti-Islam yang akhirnya memeluk Islam. That was me back then. This is me now. I'm no longer a member of the far right. Ironically, the thing that made me join the far right is the same thing that made me leave. It was Islam. And this is my story. Joram van Cleveren lahir pada tahun 1979 di Belanda. Ia tumbuh dalam keluarga Kristen Protestan yang konservatif. Sejak kecil ia memiliki minat besar terhadap politik dan identitas nasional. Pada usia 29 tahun, ia bergabung dengan Partai untuk Kebebasan VVP yang dipimpin oleh Geert Wilders, partai yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap Islam dan imigrasi Muslim. Sebagai anggota parlemen, Joram aktif dalam kampanye anti-Islam. Ia mendukung kebijakan pelarangan burqa, pembatasan pembangunan masjid, dan menghapus studi Islam dari kurikulum sekolah. Dalam pidato-pidatonya, ia sering menyebut Islam sebagai ancaman bagi kebebasan Belanda. Ia yakin bahwa Muslim akan mengubah budaya Eropa dan menciptakan masalah sosial. Tetapi ada satu hal yang tidak dia sadari. Ia sebenarnya belum pernah benar-benar mempelajari Islam secara mendalam. Pada tahun 2014, Joram mulai mempertanyakan arah politik VVP. Ia merasa partai ini semakin ekstrim dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang. Akhirnya, ia memutuskan keluar dari VVP. Namun kebencian terhadap Islam masih ada. Joram pun mulai proyek baru, yakni menulis buku anti-Islam. Buku ini ia maksudkan sebagai bukti ilmiah bahwa Islam adalah agama yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Namun, dalam proses penulisan buku ini sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat meneliti Islam lebih dalam, Joram mulai menemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan apa yang selama ini ia percayai. Ia menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok yang suka kekerasan, seperti yang sering digambarkan oleh media Barat. Sebaliknya, Nabi justru memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Ia membaca tentang zakat, keadilan sosial, dan ajaran Islam tentang keluarga yang ternyata sangat selaras dengan nilai-nilai moralnya sendiri. Ia menemukan bahwa banyak tuduhan terhadap Islam ternyata diambil dari luar konteks atau merupakan propaganda yang salah. Setiap malam Joram semakin tenggelam dalam penelitian ini, hingga suatu malam ia membaca sebuah ayat dalam Al-Quran yang benar-benar menggetarkan hatinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Air matanya menetes. Bagaimana mungkin agama yang selama ini kubenci justru memberikan jawaban yang kucari? Setelah bertahun-tahun meneliti dan bergulat dengan keraguan, Joram akhirnya mengambil keputusan besar. Pada tahun 2019 ia secara resmi mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Kabar ini mengejutkan banyak orang. Pendukung lamanya merasa kecewa. Mereka menyebut pengkhianat. Media Belanda menyorotinya. Beberapa menuduhnya hanya mencari sensasi. Tetapi Joram tidak peduli. Ia tahu keputusan adalah pilihan hati yang paling tulus dalam hidupnya. For a lot of people, especially some uncles and aunts, it was kind of a shock. They heard it when it was on the news. I told my mother, and my mother started crying. And my wife was pretty open. Yeah, she was very cool about it. She said, well, if Islam is what you really believe and that's in your heart, who am I? And yeah, some people from my old work were really aggressive. I got over 2,000 death threats from people who used to support me, of course. People who voted, people said the most horrible things. So we will rape your wife, shoot you, know where your children go to school, stuff like that. And most of them, of course, is nonsense because there are crazy people writing things on a computer. So it was kind of a hectic time. Buku yang awalnya ia tulis untuk menentang Islam justru berubah menjadi buku apostate atau murtad. Kisah perjalanannya menemukan kebenaran dalam Islam.
Setelah masuk Islam, Joram menghadapi tantangan besar. Keluarga dan teman-temannya sulit menerima keputusannya. Masyarakat Muslim menyambutnya, tetapi juga menaruh ekspektasi tinggi padanya. Media terus menyorotnya, mencoba mencari celah untuk menjatuhkannya. Namun satu momen mengubah segalanya. Saat ia pertama kali mengunjungi Ka'bah untuk umroh, ia berdiri di depan Ka'bah dan menangis. Dulu aku menentang agama ini. Sekarang aku berdiri di sini sebagai seorang Muslim. Itu kata Joram. Hari ini Joram bukan hanya mantan politisi, ia adalah simbol perubahan. Ia ingin dunia tahu bahwa Islam bukanlah musuh Barat. Aku dulu membenci Islam karena aku tidak mengenalnya. Tapi ketika aku benar-benar mencari kebenaran, aku menemukannya dalam Islam. Dan ini adalah pesan terpenting dari kisah Joram. Jangan pernah melihat sesuatu tanpa mencari tahu sendiri. Kebenaran ada bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang terbuka. Apa pendapat kalian tentang perjalanan Joram? Tulis di komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan tetap memberikan inspirasi pada teman-teman semua.